Nah, dari hadis ini kita memahami atau mengambil pelajaran bahwa ketika kita diajak makan boleh nggak bawa orang. Nah, ini persoalannya nih. Ya, kalau kira-kira kita punya ukuran nih, kira-kira ini sahabat baik, apalagi kalau kenal dengan dia ya gitu. Ya, tapi sebaiknya mungkin ya pas-pasan saja. Tapi kalau ada orang maksa atau kenal banget atau kita berada di satu tempat yang sama dengan yang bersangkutan dan yang bersangkutan ini misalnya kolega kita, lalu kita diundang bertiga, ini ada 4 orang, bagaimana? Ya bawa sajalah kalau menurut Nabi. Dibawa tapi ngomong. Ya maaf ini ada teman yang ikut, bagaimana, bisik-bisik atau teleponlah zaman sekarang ini diundang bertiga, ini ada 5 orang, gimana ini, boleh enggak, kan bisa begitu dan seterusnya. Dari satu sisi saya kira seperti itu. Dari sisi yang lain, tuan rumah atau kalau kita ngundang orang yang ngundang 5, sediakanlah makanan ya lebih dari itu, berapa persen lebihnya, misalnya kan ya tambah 2 lah kira-kira, sedia untuk kalau perlu 2 kali lipat. Tapi kalau 2 kali lipat takut mubazir. Kenapa takut mubazir? Kadang-kadang kan kita sediakan terlalu banyak, nggak ada yang makan gitu. Ya. Terutama kan kalau kita makan dengan kelompok yang katakanlah, mohon maaf kalau kita diundang makan Timur Tengah misalnya, itu kan makanan tuh berlimpah, lain dengan Eropa atau Amerika gitu ya, itu sepasnya makanan itu aja. Bahkan keluarga pun ketika orang tuanya makan, anaknya di luar tunggu dulu gitu, karena makanannya pas-pasan segitu. Bahkan kalau di beberapa restoran tertentu, kalau itu makanan yang kita pesan gak dimakan, bukan saja harus bayar, tetapi harus nambah, kan kena denda gitu. Itu kan tidak boleh mubazir, karena sampah makanan sudah luar biasa. Sementara saya misalnya pernah dijamu di satu tempat restoran yang katanya di Teheran tuh makin paling mewah, adanya di lembah seperti dalam gua, makanan begitu banyak. Saya bilang kenapa banyak-banyak. Nah, begitu kita selesai itu beberapa ekor ayam, mungkin 2-3 ekor ayam yang jangankan diambil, dicolek aja belum, disentuh aja belum, ada beberapa daging dan yang lain-lain, itu main lipat saja kan, di bawahnya itu pakai plastik, kemudian ya, lempar saja begitu. Mubazir betul. Kalau kita kan dibungkus gitu masih mending gitu ya. Nah, ini soal mubazir dan seterusnya. Nah, tadi jadi seseorang yang mengundang, kita katakanlah ketika mengundang, kita prepare barangkali. Kalau ngundang 5 ya berapalah kita sediakan 6 atau 7, khawatir. Atau kalau memang dekat dengan warung, restoran, ya kita jaga-jaga begitu. Kita anggap 10 yang datang ternyata 20. Nah, itu kalau pesta pernikahan begitu kan, kita ngundang 1 orang, ya dia datang suami istri 2 orang, kadang-kadang bawa anak lebih dari itu. Makanya jangan kaget juga ke tempat hajatan seperti itu, kalau yang agak telat-telat dikit sudah habis itu makanan itu. Karena mungkin tuan rumah menyediakan hidangan untuk, katakanlah ketika ngundang 500 tamu, ya dia sediakan mungkin 700 gitu. Yang datang 2 kali lipat gitu ya. Bahkan lebih dari itu, ada sopir ikut, ada siapa dan sebagainya ya. Tapi dalam teks hadis ini kita prepare lah, kalau ngundang orang ya kita ada persediaan, ada dana-dana yang tak terduga barangkali kalau kita menyediakan dana itu. Itulah tuntunan Rasulullah SAW dalam soal undangan makan. Jadi bagaimana kita memenuhi undangan makan, kemarin dikatakan falyujibuha, jadi mesti mengijabah. Bahkan ada yang menyatakan kalau hajatnya itu terkait dengan walimah arus, walimah arus itu perkawinan, itu wajib kita datang itu kalau diundang, wajib hukumnya. Kalau puasa kita berdoa saja, tapi kalau nggak puasa kita makan. Tapi kalau di Syekh Nur Ruslan sih mengatakan kalau puasanya pun puasa sunnah, ya bisa saja membatalkan karena niatnya sudah, dan kemudian dalam fikih itu ya, kemudian kita tetap sudah dapat pahala sunnah itu. Kalau walimahnya walimah arus. Tapi di luar walimah arus kita enggak menemukan itu. Walimah arus saja yang disebut oleh para sahabat, oleh para ulama bahwa itu wajib kita datang gitu ya. Tapi pada keseluruhannya kalau diundang kita harus penuhi. Nah, itu hadisnya tentang
semacam adab etika atau perlakuan ketika kita diundang orang dan ketika kita mengundang, tergambar dalam hadis ini. Ketika kita diundang, yang diundang saja sebaiknya yang datang. Kalaupun ada bawa orang, minta izin kepada ahlul bait atau sahibul bait atau yang ngundang itu. Dan kalau kita yang ngundang, kita siapkan makanan itu lebih dari jumlah orang yang diundang sebagai persiapan kalau ada yang lain yang mau datang. Kita lanjut ke ini, hadisnya cuma satu di bab ini. Kemudian ke bab berikutnya, ke bab 104, itu babul akli mimma yalihi wa wa'dhihi wa ta'dibihi man yusi'u aklahu. Jadi bab tentang mengambil makanan dari yang terdekat, mimma yalihi, wa wa'dhihi, dan kemudian juga bab ini mengurai tentang mau'izah, anjuran, ajaran, nasihat, wa ta'dibihi, dan etika, perilaku, ta'dib, adab gitu, man yusi'u aklahu. Jadi orang terhadap orang yang kurang baik dalam makan. Jadi orang yang baik, kurang baik dalam makan itu harus diberi mau'izah, diberi ajaran, dan diberi tata cara atau etika. Jadi orang makan, ini karena Nabi yang menganjurkan, kalau makannya kurang bagus, kurang etis, nggak pas, itu harus diberitahu gitu. Kalau melihat bab ini dari sisi judulnya. Tapi coba kita lihat di hadisnya. Hadis yang pertama di bab ini atau hadis ke-740, An Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fis sahfa. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulamu samillaha ta'ala wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Umar ibni Abi Salamah, dari Umar bin Abu Salamah. Siapa Umar bin Abu Salamah? Umar bin Abu Salamah adalah Umar anaknya Abu Salamah. Abu Salamah ini dalam satu perang itu kan gugur, sehingga Ummu Salamah istrinya jadi janda, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW dan punya 3 anak gitu. Salah satunya adalah Umar, dan Umar ini ketika ibunya dinikahi oleh Rasulullah SAW, itu saya ini sebagai anak katanya. Kata Umar, kuntu gulaman, saya posisinya sebagai anak, fi hijri Rasulullah SAW, dalam binaan, dalam kehidupan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fis sahfa, tangan saya kalau makan tuh gerayangan kemana-mana itu, kata Umar bin Abu Salamah. Nah, Umar bin Abu Salamah ini ketika itu umurnya 6 tahun gitu. Ketika 6 tahun tuh gerayangan tangannya. Lalu Nabi SAW faqala li Rasulullah SAW. Nah, Rasul SAW mengatakan kepada saya, atau memerintahkan atau bersabda lah gitu, kepada saya gitu. Apa? Ya gulam, nak gitu ya. Nah, samillah ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala. Jadi artinya baca bismillah, jangan tangan langsung menggerayang begitu saja. Nah, kemarin kan disampaikan bahwa kita makan tanpa bismillah, setan mengatakan kita ikut pesta makan gitu kan. Tapi kalau lupa itu ya, nggak baca bismillah, ya setan ikut makan dengan kita. Nah, begitu di tengah-tengah atau di akhir tapi masih ada makanannya sebelum suapan terakhir, itu Nabi menyampaikan ada orang begitu, Nabi sampai ketawa-ketawa. Karena apa? Setan ikut makan, sama-sama balapan dengan yang makan. Tapi begitu di akhir orang itu sadar, lalu bismillah. Nah, apa bismillahnya? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Jadi kalau telat, kalau sudah di tengah-tengah makan, bismillahnya bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Itu kata Rasulullah SAW sebagaimana diajarkan dalam hadis-hadisnya.
Nah pada saat itu setan yang sudah lahap makan itu memuntahkan semua makanannya, itu kan kemarin. Nah karena itu ini anak tirinya lah, anak tiri Rasulullah, anak dari Abu Salamah dan Ummu Salamah, itu disuruh makan lebih dahulu membaca Bismillah ya. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan, nggak boleh makan dengan tangan kiri ya. Itu harus dikasih tahu. Nah ini dikasih tahu oleh Rasul, diberi nasihat, diberi ajaran, diberi tata cara, diberi etika, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang terdekat situ, nggak gerayang kemana-mana tangannya. Nah ini bisa diartikan lebih luas bahwa ya makan sebaiknya yang ada di lingkungan kita lah, insya Allah lebih berkah, lebih bermanfaat, dan juga menjadi satu ekosistem makanan yang benar-benar terjadi rantai makanannya itu nggak habis gitu. Tapi kalau apa-apa yang dari jauh gitu ya, dari impor segala-galanya, kita nggak nanam tapi kita makan yang dari luar terus, yang dari dalam nggak dimakan, itu menjadi mubazir, yang dari luar menjadi mahal dan seterusnya. Itulah perekonomian kita tidak terjadi ekosistem yang benar. Tapi kalau ekosistem yang benar mengikuti hadis Nabi ini, yang dekat-dekat aja. Ini nasi belum waktunya panen, ini yang sudah panen adalah singkong, ya singkong dulu lah gitu, kasarnya begitu. Bagaimana kalau impor? Ya boleh saja, tapi kalau impor terus menerus, wah ini merapuhkan tingkat ketahanan pangan kita sebetulnya gitu ya, dan ekosistem pangan itu menjadi tidak terjaga dengan baik. Jadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita praktekkan yang ini ya luar biasa. Satu, terhindar dari rebutan makan dengan setan, yang setan katakan hari ini adalah ada makan besar. Lalu kemudian dari sisi yang lain juga kita makan dengan kanan, insya Allah ada kebaikan dan keberkahan, apalagi dengan makan yang tertib yang baik. Nah kemudian kita lanjutkan ke hadis nomor 2 di bab ini, atau hadis yang ke-741. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul biyaminik, qala la astati'u, qala lastata'ta, ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha ila fihi, rawahu Muslim. Dari Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa ini, Salamah bin Al-Aqwa ya banyak meriwayatkan hadis juga. Di sini ya menyampaikan apa katanya, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang sedang makan ya, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang makan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makannya bishimali, dengan tangan kiri, dia bukan makan dengan tangan kanan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Qala, orang yang lagi makan itu menjawab, la astati'u, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan, kira-kira begitu. Nggak, saya nggak mampu gitu aja. La astati'u, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lastata'ta, ya mudah-mudahan kau tidak mampu. Ini sebetulnya doa Rasul, mungkin kalau bahasa kita jangan-jangan gedeg ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Sepertinya mendoakan, nggak bisa kamu kalau gitu, nggak bisa makan dengan tangan kanan gitu. Jadi karena orang itu membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah durhaka sebetulnya. Itu dia membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi durhaka terhadap Rasul berarti durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, lastata'ta, engkau tidak akan mampu mengangkat tangan kananmu. Ma manahu illal kibru, tidak ada yang pencegahmu untuk memakan dengan tangan kanan kecuali al-kibru, kesombongan. Jadi dia sombong ini orang ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kamu memang nggak mampu mengangkat tangan kanan. Fama rafa'aha ila fihi, dan kemudian memang jadi kenyataan dia nggak bisa lagi ngangkat tangan kanannya. Jadi tangan kanannya jadi apa itu kalau sekarang nih stroke gitu ya, jadi stroke tangan kanannya itu. Jadi mau coba dengan tangan kanan udah nggak bisa digerakkan itu. Nah itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis ini, di bab ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pertama beri pelajaran kepada anaknya atau anak tirinya, anak yang dalam asuhannya, yaitu anaknya Abu Salamah almarhum, anak dari istrinya Ummu Salamah, bahwa makan itu tidak boleh gerayangan kemana-mana. Makan itu harus diawali dengan bismillah, menyebut nama Allah. Kemudian makan itu harus pakai tangan kanan. Nah itu etika makan antara lain yang diajarkan Rasulullah SAW kepada anak asuhnya itu atau anak tirinya itu. Nah yang kedua di hadis ini, Rasulullah SAW melihat orang memakan pakai tangan kiri, itu nggak baik ya. Bahwa di bab ini di awal sudah disebutkan bahwa kita memang melakukan kebaikan-kebaikan itu harus pakai tangan kanan atau dimulai dengan posisi badan yang kanan. Mandi posisi sebelah kanan dulu, kemudian masuk ke masjid, masuk ke rumah itu pakai kanan, pakai bismillah. Tapi kalau masuk WC pakai kaki kiri dulu gitu. Keluarnya baru kaki kanan. Cuma hal-hal seperti ini nggak bisa hanya kita bicarakan, harus dibiasakan, dan dibiasakan itu diturunkan kepada anak didik kita, kepada putra-putra putri kita. Nah, kalau itu terjadi dan kita bisa lakukan, itulah yang di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW masuk dalam kategori amal jariyah itu. Ilmu yang bermanfaat sekaligus amal jariyah, karena ketika anak kita, anak didik kita melaksanakan apa yang kita perintahkan, apa yang kita ajarkan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah SAW ini terkait dengan etika makan misalnya, itu kan kita dapat pahala, mereka dapat pahala, kita dapat pahala. Anak kita atau anak didik kita mengajarkannya lagi kepada anaknya lagi, kepada cucu kita atau kepada cucu didik kita dan seterusnya, itu pahalanya tetap mengalir juga kepada kita. Pahala ilmu yang bermanfaat dan pahala amal jariyah. Jadi jangan dikira kita jariyah apa ya, nggak punya uang, nggak nyumbang ke masjid. Bukan itu saja, jariyah itu banyak ada. Tempat hari kita sampaikan di hadis Rasulullah SAW itu ada 8 jalan untuk jariyah itu, modelnya, bentuknya. Bukan hanya menyumbang masjid atau sekolah atau madrasah atau musola atau majelis taklim, tapi juga salah satunya mengajarkan, mendidik anak kita makan dengan bismillah, pakai tangan kanan, makan dengan tertib, rapi, tidak menyisakan makanan walaupun hanya 1 biji nasi gitu ya. Itulah kebaikan-kebaikan yang terus menerus, insya Allah pahalanya mengalir juga buat kita yang mengajarkan, dari sisi ilmu yang bermanfaat maupun dari sisi amal jariyah ilmu tadi itu. Nah kemudian di hadis yang berikutnya, ini kita ada 3 menit lagi kalau lihat dari situ, kita baca ya, walaupun agak panjang sedikit ini. Bab ini juga hanya 1 hadis. Babun nahyi 'anil qiran baina tamratain wa nahwihima. Jadi larangan untuk memakan kurma 2 sekaligus, makan ngambil 2 apalagi lebih dari 2 gitu ya. Iza akala jamaah. Jadi kalau kita makan bersama yang lain, kalau sendirian sih mau sekali 10 ya, kalau mulutnya masih mampu ya barangkali silahkan saja, tetapi kan nggak bener lah gitu, seperti itu. Cuma tidak ada larangan ya, nanti. Kemudian hadis yang pertama di bab ini atau hadis ke 742, an Jabalah bin Suhaim qala asabana amu sanatin ma ibni Zubair faruziqna tamran wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu naqulu fayaqulu la tuqarinu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran thumma yaqul illa ayasta'dhina ar-rajulu akhahu, muttafaqun alaih. Jadi kata Jabalah bin Suhaim ini wafat disebutkan di sini pada tahun 125 Hijriah.
Dia disebut tabi'in, pengikut sahabat, tapi dia sebetulnya ini sedang berjalan bersama sahabat, yaitu Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu kan Abdullah bin Zubair. Zubair itu bin Awam. Abdullah bin Zubair ini ketika ikut Nabi umurnya kira-kira 8-10 tahun gitu ya. Ini bersahabat dengan para tabi'in, ini seumur tapi tentu beda status. Kalau Abdullah bin Zubair itu termasuk sahabat kecil, tapi kalau Jabalah ini tidak gitu ya. Karena dia belajarnya kepada sahabat, jadi tabi'in dia. Pengikut sahabat. Apa yang dia katakan, kami pada satu musim paceklik itu berjalan bersama dengan Abdullah bin Zubair. Nah kemudian ruzikna tamron, nah kami dapat rezeki, mungkin ada yang ngasih atau dapat mungut atau bagaimana, itu ada yang ngasih tamar, kurma. Pada saat yang bersamaan lagi makan kurma itu, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu yamurru, lewat, wa nahnu naqulu, kami sedang makan, fayaqulu, dia mengatakan la tuqarinu, jangan makan kurma sampai 2 begitu, karena Nabi SAW naha anil iqran, jadi melarang untuk makan sekaligus 2 biji kurma. Summa yaqul illa ayyasta'zinar rajulu akhahu, kecuali diizinkan oleh temanmu, saudaramu, akhahu. Kenapa demikian? Karena ini musimnya musim paceklik, ini musim paceklik, main ada makanan rakus begitu itu nggak boleh, jadi tetap ada tertibnya makan. Sekira begitu ya, walaupun kita nanti baru akan makan, ini waktunya sudah habis, tinggal cerita makan, tinggal makannya. Terima kasih, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita insyaallah teruskan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.